Asbahna wa asbaha minqulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Subuh ini masih Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan subuh berjamaah. Semoga subuh-subuh kita berikutnya dijaga sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita memohon semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan sebuah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa Syawal Ramadan telah berjalan, sudah kita lewati, dan Syawal pun ya insyaallah juga akan selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Syawal ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Syawal itu dari kata Syawal. Syawal itu sebenarnya dari tradisi orang-orang Arab dahulu bahwa bulan Syawal itu banyak onta yang hamil, banyak onta yang bunting, makanya disebut dengan Syawal. Jadi Syawal itu bukan bulan peningkatan, bulan banyak onta yang hamil. Jadi kalau bulan Syawal bobot badannya meningkat, nah itu benar itu. Karena Ramadan menahan-nahan gitu ya. Setelah Syawal lalu bobot badannya naik, cocok itu. Cocok berarti Syawal berarti meningkat. Nah, sebenarnya Syawal itu dari tradisi orang dahulu adalah Syawal di mana banyak binatang-binatang ternak itu Syawal bunting di bulan setelah Ramadan ini, maka disebut dengan Syawal. Jadi tidak ada ikatannya dengan sama sekali dengan akidah, dengan fikih, dengan apa-apa. Jadi itu murni hanya tradisi saja. Jadi itu terkait dengan Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan surat yang kita bahas sebelumnya, yaitu surat Al-Buruj. Saya akan mengulang sedikit sampai ke Ashabul Ukhdud yang kemarin kita sudah bahas. Surat Al-Buruj ini surat yang dimana Nabi Muhammad pertama, surat ini terkait dengan ancaman Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang dimana mereka merasa nyaman ketika melakukan intimidasi kepada orang-orang kaum mukmin ketika itu. Jadi intimidasi ini memang dirasakan oleh Nabi dan dirasakan oleh sahabat. Bahkan banyak yang dibunuh, bahkan banyak yang disiksa. Bahkan Al-Khabbab itu disetrika ya. Jadi punggungnya itu disetrika oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Jadi para sahabat itu, kalau kita mengatakan enak ya, jadi para sahabat mereka ini langsung melihat Rasulullah. Tapi di sisi lain mereka juga menjalani perjalanan hidup yang sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau kita yang menjalani, mungkin saja kita tidak kuat ya. Tidak kuat. Jadi jenengan pernah melihat setrikaannya orang-orang kafir Quraisy? Kan belum pernah melihat. Nah, lihat di Turki, itu setrikaannya itu besar dan itu pemanasnya bukan seperti kita memanaskan setrikaan kita di waktu kecil itu pakai tempurung dibakar taruh. Bukan, tetapi dari besi yang dilepuhkan lalu dimasukkan ke dalam. Jadi luar biasa. Al-Khabbab itu pernah disetrika seperti itu. Maka ditahan, Masya Allah. Jadi
Makanya apa kata Rasulullah kepada Khabbab, wahai Khabbab, terlalu cepat engkau minta pertolongan, gitu kan? Masya Allah. Terlalu cepat engkau minta pertolongan, karena masih diminta untuk bersabar. Makanya betul kata Ustadz itu bahwa omongan bersabar itu enak, gitu. Tapi menjalaninya, luar biasa, luar biasa. Jadi kemarin dijelaskan sama Ustadz Safruddin terkait fadzal ghalizal qalbi, ya. Bahwa orang yang fadzal ghaliz itu kan marah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Bisa nggak kalau kita sudah marah sampai ke atas lalu kita bisa menahan? Fadzal ghalizal qalbi, bisa menahan apa tidak? Kalau bisa menahan, nah itu tanda orang yang berkategori sabar. Ya, sabar. Dimusuhi, memaafkan. Dizalimi, dimaafkan. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad apa kurangnya dizalimi Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Salul, orang-orang kafir Quraisy itu diusir dari kampungnya, gitu ya. Lalu apa yang terjadi setelah Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah? Kota Mekah, Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Al-yaum yaumut talaqah. Hari ini kalian bebas. Padahal mereka ketakutan luar biasa. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Pasti akan menyiksa kita. Ternyata Nabi tidak berdendam seperti itu. Padahal ada kesempatan, kekuasaan ada di tangan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Seperti Buya Hamka yang diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad di tasawuf modernnya itu. Sekian tahun, berapa? 4 tahun kalau tidak salah. 4 tahun dimasukkan dalam penjara oleh Pak Soekarno. Ya, sedemikian rupa. Ya, kaki jenderal itu naik ke atas meja dan Buya Hamka duduk di sini misalnya. Jenderalnya itu kakinya sampai ke atas ini, menuduh Buya Hamka sebagai seorang pengkhianat, ya. Luar biasa, dimasukkan dalam penjara. Ternyata apa yang terjadi? Saat Soekarno wafat dan surat wasiat yang disampaikan oleh Soekarno untuk menyolatkan beliau adalah Buya Hamka. Disolatkan enggak? Ya. Disolatkan. Kata Ustaz Somad, wah saya kecewa katanya. Tutup aja bukunya. Jadi surat Al-Buruj ini Allah bersumpah was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit, langit itu kan bagian dari tentaranya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Jadi langit itu tentaranya Allah. Bumi ini Pak, tentaranya Allah. Makanya dengan lihat di Palu sana bagaimana Allah menggeser satu daerah ke daerah yang lain. Persoalan perubahan itu. Ya, itu kekuasaan. Jadi bumi, langit adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mudah bagi Allah. Seolah Allah membela Allah, membela orang-orang mukmin ketika itu di hadapan orang kafir. Was-samaa'i dzatil buruj. Kemarin kita jelaskan buruj itu adalah campnya malaikat. Di langit sana ada camp namanya ya disebut dengan dzatul buruj. Buruj itu kan dari sesuatu yang sangat mudah dilihat. Kalau perempuan yang mudah dilihat disebut dengan tabarruj. Tabarruj ini disebut dengan tabarruj jahiliyah, ya. Makanya kalau perempuan bolehkah pakai pakai lipstik? Boleh saja, tetapi jangan tabarruj. Boleh pakai baju yang penting menutup aurat, tetapi jangan tabarruj. Jangan terlalu mencolok supaya apa? Tidak sangat mudah dilihat oleh orang lain. Makanya was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah dengan dua hal ini. Pertama langit itu sendiri, yang kedua adalah dzatil buruj, malaikat itu sendiri yang ada di camp kapan saja Allah akan bisa turunkan kata Allah. Ini ancaman. Makanya saya baca di tafsir itu kenapa langsung ancaman gitu. Kan padahal dakwah itu kan ya harus pelan-pelan gitu. Nah, kenapa Allah langsung mengancam? Karena bagi mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak perlu ma'rifatullah. Tidak perlu ma'rifatullah. Bagi mereka ini adalah memang ancaman.
Nah, yang kedua ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir Quraisy ini adalah wal yaumil mau'ud. Ini pakai alif lam dua-duanya. Al yaum pakai alif lam, al mau'ud juga pakai alif lam. Bahwa harinya ditentukan, ya, harinya ditentukan dan janjinya Allah itu pasti. Dan janji dan harinya itu pasti. Jadi ini ancaman Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa surat ini hanya berlaku untuk orang kafir Quraisy? Oh enggak, Pak. Ini surat ini juga berlaku untuk kita semua, bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berlaku juga buat kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas. Keburukan yang kita lakukan juga ada balasannya. Jadi ancaman Allah ini jangan main-main, kata Allah. Jangan main-main. Nanti Allah akan tunjukkan, Pak. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa was-sama'i dzatil buruj, di mana langit menunjukkan kekuasaannya, itu sudah ada di zaman-zaman sebelum kenabian. Ya, zaman-zaman sebelum kenabian. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bayangkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pertanyaannya, ashabul fil itu kan gajah besar itu. Gajah besar di zamannya Abrahah itu kalau didatangkan burung, ya, ababil itu bukan nama burung. Ababil itu disebut dengan majmu'ut ta'irah. Dia itu adalah kumpulan-kumpulan burung. Dan burung itu tidak ada di kota Mekah itu. Dan datang dari semua penjuru. Dan burung itu bukan ababil, itu bukan nama burung. Ababil itu ada majmu' minat ta'ir. Dia adalah kumpulan-kumpulan burung yang datang bergelombang. Nah, pertanyaannya adalah dari mana itu burung itu? Dan membawa 3 batu, Pak, di parutnya, di 2 kakinya. Batu kecil itu dijatuhkan, ya. Gajah besar itu bisa ambruk, hancur, ka'asfim ma'kul. Bayangkan, Pak, ka'asfim itu pernah melihat kuda makan. Ketika kuda makan rumput itu, setelah dia makan rumputnya habis kering, lalu keluar lagi dari mulutnya, setelah itu kena matahari, ya, dia tambah kering, setelah itu ditiup angin. Itu namanya ka'asfim ma'kul. Seperti itulah Allah mengirim burung ababil dan memusnahkan semua tentara-tentara Abraha itu. Maka sesombong apapun seseorang dengan kekuasaan dan bala tentaranya habis, Pak. Firaun, apa kurangnya? Firaun itu kaya raya, Pak. Kaya raya. Tidak ada kekuasaan yang lebih besar selain Firaun. Kaya, punya bala tentara, punya teritorial luas, punya sungai Nil, punya tukang sihir. Ya, maka raja-raja dahulu itu punya penasehat, mesti penasehatnya itu dukun. Nah, jadi kalau ada raja-raja hari ini penasehatnya dukun, yo nggak jauh berbeda dengan Firaun, gitu kan? Jadi mau jadi presiden cari dukun, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kita enggak, kita punya akidah. Kita punya al-Islam ini mengajarkan kita bersandar hanya kepada Allah. Allahus Somad. Ya, Allahus Somad. Yang ketiga adalah wasyahidiu wa masyhud. Ini dibikin terbuka oleh Allah, syahidin wa mashhudin. Maksudnya ada yang syahid, ada yang disaksikan. Misalnya, innal Qur'anal fajri kana
masyhuda. Salat subuh ini panjenengan tadi berangkat dari rumah sampai ke masjid ini masyhud, disaksikan. Yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan adalah para malaikat. Malaikat yang menyaksikan, yang disaksikan adalah kita yang datang ke masjid ini. Jangan kira tadi kita sholat subuh itu tidak bersama malaikat. Subuh kita tadi itu bersama malaikat. Bersama malaikat. Masyhuda, disaksikan. Jadi kalau panjenengan yo pas sholat subuh sendirian bersafar gitu ya. Saya pernah bersafar, tahu-tahu mampir di sebuah masjid, yo azan dewe, qomah dewe, ngimami sendiri. Ketika mengimami saya keraskan suara, lalu ada yang mengaminkan di belakang, memang diikuti oleh malaikat. Jadi nggak usah takut. Lah, saya perjalanan dari sini ke Sumatera, mampir di daerah terpencil begitu, sholat subuh di sana. Karena saya mandi dulu, setelah mandi, setelah itu sholat, setelah sholat, ya ngimami sendiri, ya azani sendiri, qomat sendiri, nggak ada yang sholat. Setelah itu saya keraskan suaranya. Di belakang itu ada yang mengaminkan. Amin. Suaranya sama. Gitu. Berarti subuh kita itu benar kata Allah, innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Kana masyhuda. Makanya jenengan sholat, dan kita mungkin sholat tahajud di malam hari. Maaf ya, tingkat sholat tahajud orang itu kan tergantung hatinya masing-masing. Ketika dia mengeraskan suaranya agak keras gitu, tapi kan lirih ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, setelah itu ada yang menyahut dari belakang, ya nggak usah takut. Tapi apakah orang sholat itu akan diganggu oleh setan dan jin? Tidak. Kenapa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal yad'un nadiyah sanad'ud zabaniyah, dilindungi oleh malaikat. Orang sholat itu dilindungi oleh malaikat. Pernah dengar cerita Jenderal Sudirman yang ketika mau ditangkap ternyata tidak ketahuan kalau Jenderal Sudirman di sana. Padahal ada beliau di dalam. Karena orang-orang yang sholat itu dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Jadi tidak usah takut. Wa syahidi wa masyhud. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Kalau kita naik ke atas bukit, lalu kita melihat betapa indahnya satu pemandangan, maka apa yang kita lihat? Mana syahidnya? Syahidnya adalah kita, sedangkan yang disaksikan adalah pemandangan itu. Pemandangan itu adalah ciptaan Allah. Berarti kita syahidnya, yang masyhudnya adalah Allah Subhanahu. Jadi ayat ini sebenarnya, ayat ketiga ini bisa kita bawa kemana saja, asalkan ada saksinya, ada yang masyhud, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Nanti di akhirat juga begitu, Pak. Di akhirat juga begitu, bahwa semua akan bicara. Mulut ini akan ditutup. Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dua tangan ini wa tashhadu arjuluhum. Dua kaki ini akan menjadi saksi, akan bicara, Pak. Nah, kalau kulit bicara, telinga bicara, tangan bicara, kaki bicara, berarti yang bicara ini adalah syahid. Yang masyhudnya adalah amal perbuatan kita. Wa syahidu wa masyhud. Ya. Saya rasa cukup tiga ayat ini. Kita minggu depan akan mengisahkan lebih karena panjang ya. Qutila ashabul ukhdud ini cukup panjang. Ini terjadi di sebuah parit ya, di daerah Najran di Yaman. Karena Yaman ini juga saya akan ceritakan nanti, sebelum datangnya Yaman itu dikuasai oleh siapa, lalu siapa yang membackup ketika akan menguasai Yaman, sampai nanti masuk ke Abrahah itu menguasai wilayah kota Mekah. Lalu Allah sampai menurunkan burung ababil, ya, burung ababil. Qutila ashabul ukhdud ini menceritakan betapa hebatnya siksaan orang-orang kafir, orang-orang dahulu terhadap orang-orang mukmin.
orang-orang mukmin. Ini yang Allah kisahkan kepada Nabi dan disampaikan kepada sahabat. Jadi kalau hari ini kalian disiksa, orang-orang dahulu juga pernah disiksa lebih dahsyat. Lebih dahsyat kata Allah. Jadi nanti ada cerita yang terkait dengan kisah ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Semoga konsistensi kita konsisten untuk terus mendalami Al-Quran ini. Kemarin sedikit dijelaskan oleh Ustaz Safruddin bahwa Al-Quran ini semakin didalami, semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin tidak selesai. Maksudnya semakin dalam, semakin pingin tahu, ya, semakin pingin tahu. Karena saya ngajar bahasa Arab, terutama linguistik Arab, ya, linguistik Arab. Saya berdalam-dalam di sana. Ternyata masya Allah, ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat, ya, benar-benar mukjizat yang tidak ada di bahasa manapun, tidak ada di bahasa manapun. Dia bisa menyehatkan fisik, dia bisa menyehatkan akal seseorang, dan dia bisa menyehatkan hati seseorang. Mana ada bahasa yang bisa menyehatkan fisik, mana ada bahasa yang bisa menyehatkan akal, mencerdaskan, mana ada bahasa yang bisa menyehatkan hati seseorang. Tidak ada Pak, kecuali Al-Quran. Semoga kita terus tadarusnya tetap jalan. Yang kemarin Ramadan khatam 2 kali, berarti setelah Ramadan 3 kali. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.